Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Ida Bagus Budianto, SKM MT dari Politeknik TDC Bandung. Di sini kita akan membahas tentang pengantar multimedia untuk pendidikan vokasi berkelanjutan D1 Multimedia Politeknik TDC Bandung. Apakah multimedia itu? Dilihat dari katanya, maka multimedia ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu multi dan medium. Multi artinya banyak atau bermacam-macam, sedangkan medium artinya sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawakan sesuatu. Sementara itu, menurut kamus American Heritage Electronic, medium diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Sehingga secara umum, maka multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Sementara itu, dilihat dari kacamata ahli, ada beberapa ahli yang mendefinisikan multimedia, seperti Ross. Dia mengatakan bahwa multimedia merupakan kombinasi dari komputer dan video. Kemudian McCormick menyatakan bahwa multimedia adalah kombinasi dari tiga elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Kemudian Turban dan kawan-kawan menyatakan bahwa multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input dan output. Media ini dapat berupa audio seperti suara atau musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Sementara itu, Robin dan Linda menyatakan bahwa multimedia adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Multimedia dalam konteks komputer menurut Hofstadter yaitu pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tool yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Mengapa kita belajar multimedia? Menurut riset dari Computer Technology Research atau CTR, riset itu menyatakan bahwa orang mampu mengingat dari 20% yang dilihatnya. Sementara itu, orang mampu mengingat 30% dari yang didengar. Dan orang mampu mengingat 50% dari yang didengar dan dilihatnya. Kemudian orang yang mendengar, dia bisa mengungkapkan kembali setelah 3 jam apa yang didengarkan sebanyak 70%. Tapi setelah 3 hari berikutnya, dia hanya mampu menyampaikan sebanyak 10%. Kemudian dengan mempertunjukkan, mendemokan, maka orang bisa menyampaikan kembali setelah 3 jam sebesar 72%. Setelah 3 hari turun menjadi 20%. Sedangkan dengan mendengar dan mendemokan atau mempertunjukkan, dia setelah 3 jam bisa menyampaikan kembali sebanyak 85%. Sedangkan setelah 3 hari turun tapi tidak besar sampai 65%. Sehingga multimedia itu efektif sebagai media untuk iklan, untuk promosi, untuk entertainment dan pendidikan. Kita lihat beberapa pemanfaatan media di berbagai bidang. Yang pertama pada pembelajaran. Maka multimedia dapat kita gunakan untuk menyampaikan pembelajaran. Contohnya di bidang pembelajaran biologi, kita bisa membuat animasi, misalnya bagaimana pergerakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, bagaimana kromosom berada dalam tubuh manusia, itu bisa kita animasikan, kemudian kita simpan dalam CD untuk dipelajari oleh para siswa. Pada aplikasi game atau permainan yang banyak dipakai oleh banyak kalangan, baik dari muda maupun tua, maka di situ banyak sekali unsur-unsur multimedia yang digunakan. Ada animasi, ada suara, ada lagu, ada teks dan sebagainya, sehingga menjadikan tampilan-tampilan yang menarik, yang bisa menarik minat banyak kalangan tadi. Pada bidang rekam medis, multimedia banyak juga digunakan untuk mensimulasikan tentang kesehatan manusia. Misalnya di sini ditunjukkan bagaimana kondisi perangkat dalam daripada manusia,
bagaimana jantungnya, bagaimana ginjalnya dan sebagainya, itu bisa disimulasikan dengan menggunakan peralatan multimedia. Untuk bidang simulasi, maka multimedia banyak digunakan untuk mensimulasikan untuk sarana pelatihan-pelatihan, misalnya untuk pelatihan menembak, pelatihan berperang, maka kita bisa menggunakan multimedia berupa animasi, kemudian kita bisa menembakkan sesuatu ke situ sehingga ada respon dari simulasinya apakah kena atau tidak, sehingga kita bisa mengukur akurasi dari tembakan kita. Demikian juga untuk simulasi mengemudikan kendaraan atau mobil. Kita bisa belajar menggunakan mobil dari media simulasi ini, tidak langsung menggunakan mobil yang sesungguhnya. Karena kalau menggunakan mobil yang sesungguhnya, resikonya cukup besar, misalnya terjadi tabrakan atau kerusakan yang lain, sehingga bisa meningkatkan risiko. Sementara itu kalau menggunakan simulasi, kita bisa belajar dengan mengendarai mobil dari simulasi ini dengan seolah berada dalam mobil yang sesungguhnya. Multimedia juga digunakan dalam video website. Kita lihat ada situs misalnya YouTube, di situ banyak sekali orang-orang terkenal karena media ini, dari situs ini memanfaatkan video yang di broadcast secara luas di seluruh dunia, sehingga apa yang kita rekam di situ kita pasang di YouTube maka bisa disaksikan oleh banyak orang. Termasuk juga broadcast website, artinya kita bisa menyampaikan siaran secara langsung dari sebuah televisi misalnya, sehingga orang di seluruh dunia bisa menyaksikan siaran TV secara langsung. Pada bidang bisnis atau e-commerce, maka di situ banyak digunakan juga unsur-unsur multimedia. Di situ kita bisa menawarkan produk-produk kita melalui foto, gambar, animasi dan sebagainya, sehingga bisa menampilkan produk kita lebih menarik sehingga orang berminat untuk membelinya. Pada bidang desain arsitektur, seorang arsitek tidak perlu lagi untuk menyampaikan maket-maket atau prototipe miniatur dari bangunan yang akan dibuatnya, tapi dia cukup bisa menyampaikan rencana desainnya melalui gambar 3 dimensi. Di situ bisa terlihat bagaimana ruangan sesungguhnya yang akan dibuat, bisa dilihat bagaimana kamar-kamarnya, sehingga bisa menampilkan kreasi yang lebih menarik lagi. Pada bidang promosi dan iklan, maka di sini banyak sekali menggunakan unsur-unsur multimedia, seperti kita bisa merangkai beberapa gambar menjadi gambar yang menarik, bisa kita tambahkan suara, animasi, sehingga bisa menampilkan media promosi yang lebih menarik lagi bagi para konsumen. Pada dunia kartun dan film, maka banyak sekali juga digunakan unsur-unsur multimedia di situ. Misalnya pada film animasi, maka di situ full menggunakan multimedia. Ada animasi yang kita gabungkan dengan suara, dengan musik, dengan tulisan dan sebagainya. Atau film yang menggabungkan antara animasi dengan aktor yang sesungguhnya, itu bisa juga terjadi. Kita bisa menggabungkan antara orang yang sedang beraksi, sedang berakting dengan unsur-unsur multimedia. Kemudian dalam pembuatan video klip, maka sebuah grup band misalnya bisa membuat klip menggunakan multimedia, kemudian diberikan sentuhan-sentuhan multimedia, dibuat animasi sehingga lebih menarik lagi. Maka dari sekian kemajuan tadi kita lihat bahwa multimedia mengubah tempat kerja kita. Artinya seseorang tidak perlu lagi untuk bisa bekerja di suatu tempat tanpa harus datang ke tempat itu. Orang bisa bekerja jarak jauh dengan membuat media presentasinya barangkali di tempat jauh, kemudian dia bisa mengirimkan hasilnya ke konsumen atau ke kantornya. Kemudian bisa juga mengubah cara bisnis. Seseorang sekarang tidak perlu lagi datang ke toko untuk membeli sesuatu, bisa melalui media internet, dia bisa memilih barang-barang yang disukai, bisa memilih barang yang dibutuhkan, sehingga dengan transaksi lewat situ bisa dia mendapatkan barang-barang yang diinginkan. Kemudian juga bisa mengubah cara memperoleh informasi. Sekarang banyak sekali informasi-informasi yang disajikan lewat internet, maka kita bisa memperoleh informasi dengan mudah tanpa harus keluar rumah. Demikian juga multimedia juga mengubah cara belajar kita. Sekarang para pelajar, para mahasiswa banyak dimudahkan dengan
perangkat multimedia ini. Kita bisa melihat bagaimana kerja suatu sistem hanya melalui animasi dari multimedia. Sehingga saat ini internet multimedia ini juga mulai bersaing dengan televisi dan radio, karena orang sekarang sudah mulai banyak memperhatikan perkembangan di multimedia di internet. Nah, demikian tentang pengantar multimedia yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kalau ada hal-hal yang perlu sampaikan bisa ditanyakan melalui email saya seperti yang tercantum di situ maupun melalui telepon yang ada di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.